Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengklik nonton video ini. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa didapatkan. Oke teman-teman, di sini aktivitasnya diawali dengan Pak suami membersihkan ikan hasilan pancingan. Jadi hari ini Pak suami memancing dengan menggunakan jala ikan dan lumayan hasilnya sekitaran 2 kilo atau sekilo setengah gitu ya untuk ikan. Jadi ikan ini dibersihkan di sungai juga lalu besoknya mau digoreng dan diolah. Nah, pernah juga beberapa minggu lalu Pak suami mendapatkan ikan 7 kilo, jadi itu nggak bisa kan untuk kami olah dan kami manfaatkan untuk dijual kepada tetangga kami dan ternyata ada yang juga suka. Kan lumayan untuk menambah uang jajan. Pasti teman-teman bertanya, apakah Pak suaminya nggak bekerja nih, Bun? Nah, ini jawabannya Pak suami karena lagi libur jadi pergi untuk menjala dan dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin dengan hobinya yang sangat disukai. Dan tiba waktunya sekarang aku udah di rumah ya teman-teman, ini mau menyetrika karena seminggu sekali aku menyetrika memilih untuk di hari Sabtu ataupun di hari Minggu. Dan di sini aku menyetrika dengan alat seadanya dan yang pastinya niat ya supaya setrikaan ini selesai. Untuk menyetrika di sini pakaian sehari-hari aku tidak terlalu detail untuk menyetrikanya, tetapi kalau pakaian sekolah, pakaian mau ke undangan, nah itu yang penting-penting itu benar-benar aku detail untuk menyetrikanya supaya lebih menghemat energi, waktu dan listrik pastinya ya teman-teman untuk menyetrika. Oke, di sini aku menyetrika sambil menemani aktivitasku. Aku mau sharing nih tentang gaya hidup minimalis, hidup hemat, frugal living, dan yang lainnya tentang keuangan. Nah, yang kubahas kali ini adalah cara untuk menghindari tabungan sekarat dan pastinya harus meningkatkan penghasilan. Untuk teman-teman jangan pernah bosan-bosan ya dengan menonton channelku ini. Semoga ada sedikit motivasi yang bisa didapatkan. Nah, teman-teman, belakangan ini aku mendengar untuk beberapa perusahaan ada para pekerja yang terkena PHK. Nah, salah satunya juga ada teman sekitaran lingkunganku dan terdampaknya kena PHK ini luar biasa ya teman-teman dan kita melihat untuk cara hidupnya, cara mengatasinya bagaimana dan itu bisa sedikit bisa kupetik ya untuk para ibu rumah tangga. Adapun yang disebut dengan meningkatkan penghasilan atau mendapatkan penghasilan tambahan itu bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pastinya adalah niat ya teman-teman. Dan itu ada beberapa langkah seperti kita bisa menjadi jual foto online atau video secara online dan bisa menjadi reseller atau dropshipper atau bisa menjadi Gojek dan bisa menjadi freelancer atau mungkin yang lagi populer saat ini ya teman-teman yaitu sebagai konten kreator. Di mana itu konten kreator itu memang kelihatan kita lihat apalagi kalau sudah ada pencairan nih. Nah, itu mata kita pasti langsung senang ya teman-teman melihat hasilnya. Tetapi semua itu harus benar-benar dibutuhkan dengan konsisten dan memiliki niat untuk melakukan hal-hal yang kusebutkan satu persatu, maupun itu konten kreator atau yang lain-lainnya ya. Apalagi di masa ekonomi sulit yang sekarang ini, jadi kita itu harus benar-benar siap untuk menghadapinya. Dan salah satu yang harus kita lakukan yaitu dengan harus memikirkan income yang melebihi dari aktivitas sehari-hari dan kebutuhan aktivitas sehari-hari itu biar aja untuk berjalan, tetapi tetap juga untuk melakukan tabungan atau dana yang jelas ya teman-teman. Adapun yang dimaksud dengan tujuan keuangan yang jelas dalam menabung yaitu kita lakukan dalam jangka panjang dan harus dijalani dengan secara konsisten. Setelah kita udah melakukan dengan konsisten, kita memiliki nih fondasi yang kuat dalam perjalanan menuju finansial yang freedom atau yang disebut dengan bebas finansial. Nah, untuk semua orang pasti pengen sih untuk memiliki finansial yang bebas atau financial freedom.
dan itu benar-benar harus kita butuhkan, apalagi ibu rumah tangga selalu karena hidup ini selalu berjalan ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak ikut peran dalam, hal tersebut, itu benar-benar, kita sia-siakan dalam merencanakan keuangan. Untuk selanjutnya setelah udah ada berita tentang para pekerja yang udah di-PHK atau sekarang ekonomi yang sulit, serba mahal, dan untuk mengatasinya selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita harus benar-benar untuk melakukan investasi. Dengan kita berinvestasi itu dapat memberikan kesempatan untuk kita memaksimalkan return dari dana yang kita udah keluarkan. Nah, contoh seperti mungkin ada beberapa orang yang hanya cukup dengan berinvestasi untuk memiliki emas. Nah, setelah kita udah membelinya, sekian harga dan tidak terasa untuk makin tahun itu akan meningkat untuk dengan harga dan ternyata udah mengembalikan dari harga semula yang kita, keluarkan dari investasi tersebut. Nah, itu yang dimaksud dan contohnya. Atau mungkin teman-teman lain bisa di komen ya, ditulis contoh berinvestasi yang selanjutnya atau yang menyesuaikan dengan budget masing-masing dan karena penghasilan di sini tidak terlalu besar dan mungkin ada beberapa orang yang memiliki penghasilan yang besar dan bisa berinvestasi yang besar juga. Tapi aku di sini hanya bisa berinvestasi dengan memiliki yang kusebutkan tadi yaitu emas dan mudah-mudahan aku hanya bisa mengandalkan itu aja. Tapi selanjutnya ya teman-teman, di sini sebelum kita untuk, berinvestasi yang pastinya itu tidak kalah penting dengan kita untuk mengalokasikan dana setelah ada pemasukan atau gajian dan itu setelah gaji bulanan ataupun mingguan dan itu disesuaikan juga dengan individu masing-masing. Karena memisahkan uang ini setelah kita udah mendapat pemasukan. Nah, itu untuk menabung yang kita sisihkan adalah, untuk mencapai finansial yang bebas atau bebas finansial. Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi, uang yang kita tabung menciptakan batasan yang jelas antara uang yang dialokasikan untuk tabungan dan uang yang digunakan untuk pengeluaran sehari-hari. Dan kita bisa juga mendapatkan atau menghindari godaan untuk menghabiskan semua pendapatan setelah kita udah melakukan alokasi tersebut. Oke, selanjutnya untuk memiliki bebas finansial atau financial freedom, langkah yang logis dan cerdas yang harus kita lakukan yaitu melunaskan hutang terlebih dahulu. Nah, bagi teman-teman yang memiliki hutang, itu kan harus kita bayar dengan, bunga yang jauh lebih tinggi ya teman-teman, dan itu, bisa penghalang bagi kita yang ingin mencapai tujuan keuangan yang sukses dan menabung. Tetapi mungkin di sini ada beberapa orang yang memiliki hutang itu yang untuk tujuan yang baik. Mungkin ada yang mau memiliki bangun usaha atau membeli investasi seperti rumah ataupun saham karena itu sangat berpositif sekali ya jika kita untuk mengarahkan uang tersebut. Dan sebaiknya kita itu sama dengan juga untuk berinvestasi ya atau tabungan juga ya teman-teman jika kita membuat uang itu dengan tujuan yang jelas seperti investasi hal-hal yang kusebutkan tadi. Oke teman-teman, itu dia untuk beberapa cara yang bisa kita hindari supaya tidak memiliki tabungan yang sekarat dan bisa kita meningkatkan penghasilan dengan beberapa cara yang kita bisa lakukan dengan melakukan hobi atau meskipun kita memiliki hobi dan itu kita bayar, tetapi bisa menghasilkan, kenapa tidak ya teman-teman. Nah, itu dia ya yang bisa aku sharing untuk teman-teman supaya lebih menabung dengan bijak. Memang sedikit sulit ya teman-teman untuk menjalaninya, tetapi jika kita melakukannya dengan pelan-pelan, niat dan metode yang kita lakukan dengan udah kita alokasikan dengan pos-pos yang udah kita sediakan. Untuk memanajemen keuangan, pasti ibu rumah tangga sudah bisa kita lihat dengan berbagai cara seperti media sosial
atau melihat dengan kehidupan seseorang, nah itu bisa kita tiru atau bisa kita contoh ya teman-teman. Dan semoga semua itu kita lakukan dengan berkah pastinya. Amin ya robbal alamin. Tapi sebelumnya di sini aku mau menyapa sahabat onlineku. Aku ucapkan terima kasih yang udah menonton dari awal hingga akhir. Dan teman-teman yang selalu mensupport channelku, terima kasih yang udah share berbagi di komunitasnya. Semoga selalu disukseskan semua segala urusannya. Nah, teman-teman juga yang baru menemukan channelku ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan di-share juga karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman. Oke teman-teman, aktivitasku sebagai ibu rumah tangga masih kulakukan juga dan ini lagi menyuci untuk kamar mandi karena kamar mandiku udah kotor sekali. Aku menggunakan sabun seadanya aja, yang penting adalah untuk rajin membersihkannya ya pastinya. Dan alat-alat yang kugunakan seadanya juga. Sudah menemani aktivitasku dari mencuci piring, dari masak, beberes, dan ini terakhir ya teman-teman aku menyuci untuk kamar mandiku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk share kali ini. Semoga di video selanjutnya bisa aku share dan semoga bermanfaat. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum, terima kasih.